Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Malam ini malam takbiran, gema takbir menggema di mana-mana. Akhirnya Lebaran telah tiba. Saudara-saudaraku, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudaraku, kita rayakan Idul Fitri ini sebagai hari kemenangan, menang melawan hawa nafsu. Selama 1 bulan penuh kita perang besar-besaran melawan hawa nafsu. Kenapa saya katakan perang besar-besaran? Karena perang ini dilakukan oleh jutaan bahkan ratusan juta umat muslim di seluruh dunia. Seperti Rasulullah pernah menyampaikan bahwa perang sesungguhnya perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita melakukan 1 bulan penuh, akhirnya kita bisa mengalahkannya, kita taklukkan, kita tundukkan, kita membuat tidak berdaya. Inilah kebahagiaan kita yang sebenar-benarnya, kebahagiaan kita yang seutuhnya, lahir maupun batin. Ketika jiwa kita terbebas dari jajahan nafsu, ketika jiwa ini merdeka, karena selama ini jiwa kita dalam penderitaan, dalam tekanan-tekanan. Hidup kita selama ini dijajah, dibelenggu, diberdaya, hati kita ditutupi, ya, dicengkeram, sehingga hati kita dalam kegelapan. Disitulah merananya jiwa kita. Tidak ada ruang sama sekali. Kita dijajah, diperbudak, sehingga kita tidak menyadarinya bahwa selama ini hidup kita ini sebenarnya dimanfaatkan, sejani digunakan, dipakai oleh keinginan nafsu itu sendiri. Selama ini kita tidak menyadari, karena secara lahiriah kita ini biasa-biasa saja, tapi sebenarnya hidup kita ini dalam penderitaan, jiwa kita dalam penderitaan. Nah, disitulah saudara-saudara, hari ini kita mensyukuri setinggi-tingginya atas kemenangan, terbebasnya dari jajahan hawa nafsu. Karena cintanya Allah, sayangnya cintanya Allah terhadap kita, jiwa kita dalam penderitaan, kita dibawa oleh nafsu kita jauh dari Allah, hanya duniawinya menjadi segala-galanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini dimanfaatkan, digunakan, dipakai hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan itu sendiri, sehingga hidup kita ini selalu dalam keinginan-keinginan, tidak ada hentinya dalam kehidupan duniawinya, selalu kurang, rakus, tamak. Kita tidak peduli haram, dosa. Kita sukses, bahagia, senang dalam penderitaan orang karena kita menghalalkan segala cara. Tidak saya sampaikan, mulai dari jajaran, hampir semua, uang dari segala-galanya. Ya kalau hanya nggak masalah, ya kan. Ini hanya orang lain, untuk kebahagiaan, untuk kelangsungan hidup lain, untuk memperbaiki hidup orang lain yang miskin, supaya mereka ada perbaikan hidupnya, menjadi hidup yang layak. Tapi kita ambil, kita korupsi. Hidup kita ini kacau. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya itu hanya memenuhi, kita digunakan untuk memenuhi keinginan nafsu itu sendiri. Nah, di saat itulah, karena cintanya sayangnya Allah terhadap diri kita,
disiapkan bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, pengampunan, pahala yang berlipat-lipat, penuh dengan kebaikan. Nah, ketika 1 bulan penuh itu kita melakukan puasa yang sebenar-benarnya puasa, artinya puasa yang utuh, puasa yang total, yang benar-benar kepada hakikatnya, nafsu ini supaya tidak berkutik, keinginan-keinginan ini. Nah, akhirnya hati ini semakin terbuka, semakin luas, seluas samudra, bahkan lebih luas dari samudra. Semakin hari semakin tambah luas, tambah pikirannya tambah bersih, ya. Hati ini sudah menjadi terang, dipenuhi, munculnya, bebasnya, ya, cinta, iman, ikhlas, ridho, sabar, pengetahuan ini bebas, tidak ada yang menghalang-halanginya. Akhirnya hati kita ini bersih, dipenuhi cahaya-cahaya semua saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana rasanya kalau hati ini seluas-luasnya? Bagaimana rasanya kalau hati ini bersih? Ya kan? Hati ini penuh dengan cahaya. Bagaimana rasanya? Coba bayangkan, saudara-saudara, dengan kegelapan selama ini. Karunia itu tidak mencahayai dalam hidup kita. Terus kita ini hidup ini seakan-akan saja. Padahal kita ini hanya dimanfaatkan. Karena Tuhan menginginkan, Tuhan yang menginginkan, yang menghendakinya agar kita berperang melawan nafsu, agar kita ini terbebas dari penjajahan hawa nafsu. Kita taklukkan, akhirnya jiwa kita ini merdeka, ya, bebas dari jajahan. Akhirnya nafsu yang kita taklukkan, yang kita kuasai, bukan kita dikuasai nafsu, bukan kita ditaklukkan nafsu, hidup kita dan tipu daya nafsu. Nah, dengan puasa yang kita lakukan dengan benar-benar hakikatnya puasa yang seutuhnya, beberapa hari kemudian, ya, 20 hari itu bentuk utuh ruhnya puasa, hidupnya puasa yang setelah kita lakukan itu mewujudnya hakikatnya puasa, mewujudnya ruhnya puasa. Jadi kita lakukan ini tidak hanya kita bisa lakukan, juga ada hasil bentukan dari apa yang kita lakukan. Nah, itu akan, kalau sudah wujud masih di tangan Allah, sampai wujudnya itu ruhnya puasa baru benar-benar wujud, ya. Terus karena di tangan Allah, karena dalam sentuhan Allah, karena dekat dengan Allah, terus dicurahkan, ditambahkan oleh segala cahaya Allah, petunjuknya, kemurahan cintanya, satu bentuk, terus dimasukkan, datang ke hati kita. Nah, hati kita semakin bulat, ya, total, sempurna, purnama, tidak sabit lagi, sempurna. Nah, disitulah hati kita lebih sempurna, lebih terang dari 1000 bulan. Nah, itulah janji Allah, orang yang berpuasa dengan sesungguh-sungguhnya puasa, mencapai dengan takhluknya penjajah itu, sebebasnya dari jajahan itu, ya. Nah, disitulah saudara-saudara jadi hamba-hamba yang bertakwa, yang dipenuhi dengan cahaya-cahaya yang terang benderang, tapi terang itu menyejukkan, ya, seperti bulan menerangi malam. Nah, jadi hati kita ini akan menerangi kegelapan di muka bumi ini, bukan terangnya matahari yang panas, teriknya sangat panas. Nah, kita menerangi kegelapan di dalam dunia ini. Kita akan dikukuhkan, dinobatkan, disahkan jadi petugas Allah, menjadi pelaksananya Allah, menebarkan cintanya, menebarkan kasih sayangnya, menebarkan kemurahannya. Itulah yang menjadi tugas kita sebenarnya, memberi kemudahan, menolong, memberi petunjuk. Nah, itulah sebenarnya saudara-saudara, kita di muka bumi akan memancarkan isi hati kita yang penuh dengan cahaya.
akhirnya menyelamatkan sesama, membantu sesama, menolong sesama. Itulah tugas kita yang sebenar-benarnya adalah sebagai pelaksananya Allah, melaksanakan, menyampaikan, menebarkan di muka bumi ini. Itulah saudara-saudara manfaat dari puasa. Akhirnya kita mendapatkan hari kemenangan, kita rayakan. Selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmahnya, pelajarannya, manfaatnya, kegunaannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.